Teruntuk wanita nih ya, pacar lu atau suami lu atau bapak kalian ya diam di sofa, lalu lu tanya nih, kenapa sih mas ya, atau kenapa sih pak gitu. Dijawab nggak apa-apa, padahal matanya tuh kosong, napasnya berat, dan jelas-jelas ada yang salah ya kan. Nah, lu sudah berusaha membuka percakapan, coba menghibur, coba nawarin makanan, tapi yang gue cuma satu kata, masih kenyang lah. Kira lu berpikir, ah malas bercerita. Tapi pertanyaannya, apakah benar pria itu tidak pernah bercerita? Atau selama ini kita salah cara bacanya? Wahai wanita, di video ini kita bakal bedah psikologi seorang pria dari dalam. Kenapa kalau lagi punya masalah itu rata-rata ya pria itu, mereka itu memilih diem ya. Apakah mereka sekuat Ultraman gitu ya kan? Atau jangan-jangan mereka cuma nggak tahu aja cara mengungkapinya. Makanya teman-teman simak sampai selesai, sampai habis, karena ini bukan cuma soal siapa yang benar, bukan soal siapa yang salah, tapi ini soal memahami bahasa yang diam. Jadi simak sampai selesai. Coba kita luruskan dulu nih mitos yang paling populer. Pria itu makhluk tegar, nggak pernah curhat. Pria itu Ultraman. Nah, pernah nggak sih teman-teman, kalian tuh ngeliat bapak lu sendiri lah. Kita nih sebagai laki-laki nih misalnya, kita ngeliat bapak kita sendiri nih, atau anak muda nih ngumpul-ngumpul di warung kopi ya. Mereka tuh ngomongin apa sih? Politik, bola, motor, kerjaan, kadang gosip, gebetannya mungkin ya. Tapi kalau diperhatikan, mereka tuh sebenarnya tuh curhat ya. Bedanya mereka itu nggak pakai kata aku sedih atau aku capek atau aku lagi merasa galau, nggak kayak gitu. Mereka itu malas banget kayak gitu ya. Itu udah bentuk curhat teman-teman sebenarnya ya. Secara kita nggak sadar sebagai pria-pria nih ya. Itu dibungkus dalam bahasa laki-laki gitu. Jadi pria itu sebenarnya tuh dia bercerita tapi nggak pakai kode-kodean aja, to the point. Mereka itu cerita apa adanya tanpa dramatisasi. Misalnya nih ya, pasangan lu pulang kerja langsung rebahan sambil megang handphone. Lu tanya kenapa, kamu kenapa mas gitu, dia jawab capek. Kamu berpikir dia tuh jutek, padahal itu udah cerita capek, simple, nggak perlu ditanya capek gimana ya, atau capek karena apa. Karena buat dia kata capek itu udah paket lengkap, capek fisik, capek pikiran, capek mata, capek hati. Maksudnya hati tidak berarti ngadepin orang-orang gitu, misalnya capek atasan misalnya. Jadi kadang-kadang keheningan pria itu bukan tembok tapi jendela jendela kusam yang perlu kita lap sedikit demi sedikit gitu. Cukup ditemenin aja, nggak usah. Terus kenapa mereka susah banget untuk ngomongin perasaannya gitu ya? Jawabannya ada di masa kecil teman-teman. Untuk para wanita ya, teman-teman wanita nih, dari kecil itu kita itu dididik anak laki-laki dengan kalimat sakti, yaitu apa? Jangan cengeng, jangan nangis. Lu itu laki-laki, masa laki-laki itu nangis gitu? Kuat kok, masa nangis sih gitu? Lama-lama itu otak mereka di coding ya, emosi itu musuh, lemah atau aib bahkan. Akhirnya ketika dewasa dan punya masalah, otomatis reaksinya bukan cerita tapi solving mode. Mereka itu berpikir daripada curhat dan terlihat lemah, mending gue itu cari solusi sendiri. Nah, makanya ini agak sedikit menyerempet dengan statement pria itu tidak pernah cerita. Coba ingat-ingat nih ya teman-teman, waktu lu lagi sedih, lu tuh mungkin nelpon sahabat lu buat curhat 2 jam. Kalau pria, kalau lagi sedih, dia bisa bengong sampai servis motor, sambil ngopi, sambil game, sambil makan, tidur gitu. Bukan karena nggak peduli, tapi karena itu cara otaknya bekerja seperti itu teman-teman ya. Memproses masalah tanpa harus ngomong gitu. Kalau dipaksa cerita, bisa-bisa malah stres tambahan karena dia harus merangkai kata demi kata, ya apalagi dia cewek gitu ya, bahkan nggak dipahami sendiri gitu. Makanya kalau lo nanya nih,
lo kenapa sih gitu, dan kamu tuh kenapa gitu, dan dia jawab nggak apa-apa, percayalah dia itu beneran lagi mikirin nggak apa-apa, atau jangan-jangan dia lagi mikirin gimana caranya ngalahin bos di final game tadi malam. Who knows, who knows. Psikologi pria itu unik teman-teman wanita ya. Ada 3 tipe untuk umum ya, ada tiga tipe umum pria saat menghadapi tekanan. Makanya simak baik-baik nih, siapa tahu kalian itu atau pasangan kalian termasuk salah satunya nih, untuk bisa mengcounter ketika pasangan kalian tuh lagi sedang ada masalah atau nggak mau bercerita. Tipe pertama namanya the caveman. Ini tipe paling klasik teman-teman. Kalau lagi stres, dia bakal masuk ke guanya, bisa berupa kamar ya, garasi atau bengkel, atau segera duduk di teras sambil ngebengong, sambil ngopi gitu ya. Dia itu butuh waktu sendiri buat mikir, jangan diganggu, jangan ditanya mulu, apalagi dipaksa ngomong, cukup ditemenin aja udah ya kan. Beri dia waktu, begitu masalahnya kelar dengan sendirinya atau dia udah siap, dia bakal keluar sendiri dari guanya. Itulah seorang pria. Lalu yang kedua, tipe kedua, the fixer, pria solutif. Tipe ini nggak bisa diem. Kalau ada masalah dia langsung action, nyari solusi, ngotak-ngatik, atau bahkan nyari kegiatan fisik kayak olahraga. Buat dia apa? Bicara itu buang-buang energi. Kalau belum ada solusinya, kalau pasangan lu tipe ini, jangan tanya lu sedih, tapi tanya ada bisa yang gue bantu. Nah, tipe yang mana nih teman-teman? Atau teman-teman yang cowok nih yang nonton, tipe yang mana nih sebagai dirinya sendiri? Lalu yang ketiga, tipe 3, the joker, pria yang bercanda. Ini tipe yang paling sering disalahpahami. Pas lagi ada masalah berat, dia malah bercanda, ngecengin temennya, atau main handphone kayak nggak terjadi apa-apa, ya, nyaru gitu ya. Jangan salah teman-teman ya, ini mekanisme pertahanan diri. Dia itu nutupin rasa nggak enak nyamannya pada pakai tawa. Tanda bahaya kalau dia berhenti bercanda itu artinya udah benar-benar ambruk. Itu ada 3 tipe. Kalau gue sih yang pertama ya. Jadi kembali lagi ke statement awal ya, pria tak pernah bercerita itu mitos teman-teman ya. Mereka itu cerita sebenarnya, tapi pilih-pilih aja, pilih-pilih orangnya, pilih-pilih tempatnya ya kan. Nyaman-nyamannya mereka aja gitu. Coba perhatiin ya, pria bisa ngobrol, bukan pria solo ya, pria bisa ngobrol ngalur ngidul soal motor, bola, atau politik berjam-jam. Tapi kalau disuruh ngomongin perasaan sendiri, langsung bungkam. Kenapa? Karena topik ringan itu zona aman, topik perasaan itu zona perang. Berat gitu kalau diomongin. Jujur di cowok nih ya kan? Mereka itu takut salah ngomong, takut nggak dipahami, takut dihakimi, apalagi dicap lebay gitu. Jadi kalau ada pria yang akhirnya cerita soal perasaannya, itu tandanya dia udah super trust atau super kusut gitu ya sama lu. Hargai itu teman-temannya. Kalau ada teman-teman cowok lo yang sedang bercerita tentang perasaannya, gimana caranya biar pria nyaman cerita? Gampang banget teman-teman wanita nih. Jangan buru-buru kasih solusi ya teman-teman wanita. Kalau dia cerita, dengerin aja dulu sampai habis tuh ceritanya. Jangan dipotong, jangan dinasehatin, apalagi ngehakimin gitu ya. Jangan, cukup bilang oh ya gitu, ya ampun pasti berat. Kadang pria cuma itu butuh dengerin aja, padahal nggak butuh solusi ya, bukan diperbaiki. Karena kalau dia pengen diperbaiki, dia bakal pergi ke tukang servis, bukan ke lu. Jadi intinya teman-teman wanita atau teman-teman pria nih ya, diamnya pria bukan berarti dia nggak punya perasaan. Mungkin aja dia lagi belajar buat ngomong atau lagi nyari cara yang tepat buat ngungkapinnya. Tugas kita itu bukan memaksa mereka untuk bicara, tapi menciptakan ruang aman, nyaman buat mereka. Ruang dimana mereka nggak takut dihakimi, nggak takut dibilang lemah, nggak takut dibilang lebay, dan nggak takut salah ngomong. Pria juga manusia, bukan robot. Mereka juga capek, sedih, dan takut. Bedanya apa? Bedanya karena mereka nggak selalu bisa ngomong. Beda dengan wanita ya. Tapi dengan sedikit pengertian,
kita ini bisa belajar mendengar dari apa yang tidak mereka ucapkan gitu ya. Jadi gimana menurut teman-teman nih? Ada pengalaman seru apa nih? Atau mungkin perdebatan soal ini, atau mungkin teman-teman lagi sedang salah paham dengan cowoknya gitu ya. Makanya santai dulu, tulis di kolom komentar, diskusi santai di kolom komentar, dan bahkan like, subscribe untuk teman-teman ini. Video ini sangat berguna. Jika berguna, share ke teman-teman kalian ya. Buat para pria di sana, kalau lagi berat gak apa-apa kok cerita ya, kita bukan robot. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you in the next video.